atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Surabaya beli pepaya, namo budaya. Ke pasar minggu membeli putu. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita bersama. 16 Mei diperingati sebagai Hari Hidup Rukun dalam Damai. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya bersama Bung Iman Kurnia. Selamat malam. Malam. Nah, dan pandangan abang sendiri mengenai peringatan internasional hidup rukun dalam damai ini, esensi yang mau kita ambil itu sebenarnya apa dari? Sebenarnya tanpa ada hari hidup rukun dalam damai ini sebelumnya, ya kita di dunia ini, ya apalagi khususnya di Indonesia, ya kan? Kita ini sebenarnya memang sudah hidup rukun dalam damai. Karena apa? Semboyan dari dasar negara kita itu sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika, tetapi satu. Itu sudah kita implementasikan sejak Indonesia ini merdeka dari dulu. Artinya kita dari zaman nenek moyang pun kita ini memang sudah hidup rukun. Nah, mengenai peringatan 16 Mei ini, Bang, mungkin teman-teman di rumah ingin tahu juga seperti apa sejarahnya. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah sempat berkomunikasi dengan seorang sahabat, Bang. Ya, seorang penulis kenal tulisannya itu yaitu Serat Centini. Mungkin teman-teman di rumah sudah banyak tahu dengan sosok Ibu Elizabeth de Inandia. Yang saya awali dengan pertanyaan mengenai sejarah, dan mungkin beliau bisa memaparkan seperti apa sejarah lahirnya Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai ini. Dan pertanyaan ini melalui WA, dan beliau membalas dengan satu video, dan ini videonya, Bang. Ya, tanggal 8 Desember 2017 atas permohonan Aljazair, pemerintah Aljazair dan Sheikh bin Tunis dan yayasannya Aisyah dan tarekatnya Alawiyah, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hari 16 Mei setiap tahun akan menjadi Hari Dunia Hidup Rukun dalam Damai. Makanya semoga besok tanggal 16 Mei 2020 di Muara Jambi masyarakat atau lewat Menapo TV bisa merayakan bersama-sama hidup rukun dalam damai. Suatu impian namanya untuk mewujudkan seperti apa dunia ini dalam ruang lingkup damai, kan, Bang? Ya, kita bisa membayangkan dunia tanpa perperangan. Munculnya ide, mungkin kalau dalam pandangan saya, dunia ataupun juga Indonesia menginisiasi munculnya Hari Hidup Rukun dalam Damai karena ternyata hidup rukun dalam damai itu ternyata penting. Dulu kita nggak merasa bahwa hidup rukun dalam damai itu sesuatu hal yang istimewa, karena memang kita memang sudah rukun. Tapi karena terjadi ketidakkerukunan pada akhir-akhir ini, sehingga perlulah dimunculkan Hari Hidup Rukun dalam Damai itu. Hari Hidup Rukun dalam Damai. Karena kita sudah tidak rukun. Tidak rukun. Nah, penyebabnya kenapa? Iya, pasti ada faktor, Bang, ya. Karena ada hal-hal yang memunculkan ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat Indonesia, bahkan di dunia pun seperti itu. Di belahan dunia? Ya, seluruh dunia. Khususnya yang menganut sistem demokrasi, ya. Karena kita ketahui bahwa demokrasi menganut sistem suara terbanyak gitu. Jadi yang mayoritas itulah yang sebagai pemenang gitu. Iya, di dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi seperti itu. Nah, ketika ini berbenturan dengan kepentingan politik pada akhir-akhir ini di negara-negara demokrasi, mereka menggunakan politik identitas untuk meraih suara. Berarti untuk kepentingan kelompok ataupun partai ataupun perorangan yang memiliki tujuan politik menggunakan politik identitas untuk memperoleh suara, dukungan dari masyarakat. Nah, tapi esensi demokrasinya kemana? Kalau kita bicara misalkan negara ini negara demokrasi gitu. Ya, seharusnya kan ada aturan main yang tidak boleh dilanggar. Misalnya hal-hal yang bersifat sara ataupun politik identitas itu tidak boleh dijadikan komoditas politik seharusnya.
sistem yang ada di dalam masyarakat itu tidak terwakili dengan identitas itu. Berarti ada pengkotak-kotakan akhirnya di sini, Bang. Dikelompokkan. Padahal kita sebenarnya ya membaur. Nilai, Bang. Nilai yang terpenting dalam peringatan hidup rukun dalam damai di 3 tahun ini, Bang. Yang perlu kita petik itu dari peringatan hidup rukun dalam damai ini. Ya, yang paling utama hidup rukun dalam damai itu ya kita harus memperkuat lagi esensi hidup rukun itu, bahwa kita ini tidak ada manusia ini yang dilahirkan sama, ya kan? Artinya dalam satu keluarga, bahkan dalam yang namanya kembar identik pun pasti ada perbedaan. Ya, walaupun kembar identik, apalagi kita ini hidup dalam satu bangsa yang besar, ya kan? Yang dengan jumlah suku, bangsa, bahasa, agama yang berbeda-beda, ya kan? Dan kita harus bisa menerima perbedaan itu adalah satu anugerah. Ya, istilah jangan dijadikan satu hal yang harus dihilangkan perbedaan. Itu hal yang mustahil menghilangkan perbedaan. Keberagaman itu ya menciptakan sebuah kesatuan akhirnya, Bang. Harus bagaimana masyarakat kita memandang perbedaan ini tadi. Iya. Secara pandang kita, jangan lagi kita mengkotak-kotakkan antara si A, si B, si C berdasarkan identitasnya. Ya. Kita tidak, itu ada hal yang tidak ada gunanya itu. Mengkelompokkan manusia berdasarkan identitas. Itu nggak ada gunanya sama sekali itu. Koneksinya dengan hari hidup rukun dalam damai ini tadi, bagaimana kita memperkuat esensi bahwa masyarakat, bahwa kita ini harus bisa menerima perbedaan. Ya kan? Dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sama juga saya kirim juga untuk Ibu Elizabeth di Inandiak yang sekarang berada di India, kan, Bang. Ya. Mengenai nilai. Nah, pertanyaan yang sama yaitu apa nilai yang terpenting yang perlu kita ambil dari peringatan Hari Hidup Rukun dalam Damai ini? Nilai-nilai Hari Dunia Hidup Rukun dalam Damai sangat sederhana, tetapi susah sekali diterapkan. Itu adalah persaudaraan, saling membagi, toleransi, memang bergeser dari tindakan atau kebudayaan aku ke tindakan atau kebudayaan kita, karena semua masalah mulainya dari aku yang saya mementingkan dan saya tidak mengamati, tidak menghormati, tidak peduli orang lain, sangat egois, sehingga ada juga karena ada tekanan sosial, tekanan politik, ada rasa takut. Dari rasa takut munculnya rasa tidak aman. Dari rasa tidak aman munculnya rasa menyingkirkan diri, seperti tidak mau membagi. Dan itulah dunia kita sekarang, penyakit utama yang didiagnostik oleh Sherben-Tunes, sehingga dia merasa itu sangat penting kita merayakan hari dunia hidup rukun dalam damai. Mengenai peringatan 16 Mei ini, Bang, yang belum banyak diketahui dan belum booming di negara kita, gitu, Bang. Nah, apa yang menyebabkan itu kalau pandangan Bang? Ya, kalau dari sisi seremonialnya memang ini kan baru ya, dari sisi seremonialnya baru ya, ini yang baru dicetuskan ini masuk yang ketiga, Bang. Ya perlulah kalau misalnya ada Hari Hidup Rukun dalam Damai, atraksi kita apa sih? Iya. Dan manifestasi kita untuk mengungkapkan Hari Hidup Rukun dalam Damai inilah yang lebih penting ketimbang harinya itu sendiri. Bang. Berarti harus memunculkan hari ini, harus memunculkan sesuatu dari per individu, Bang. Iya, bukan sekedar ucapan, harus kita implementasikan apa kegiatan yang menunjukkan bahwa kita ini hidup rukun. Rukun. Spiritnya, Bang.
Nah iya, salah satu memang spiritnya, ya kan. Nah, Indonesia Bang, rasa toleransi terkadang cuma sekedar ucapan kan Bang. Ya baru ucapan. Iya, baru ucapan. Muncul intoleransi, konflik di berbagai daerah, wilayah baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain, Bang. Nah, cara kita, Bang, untuk menghilangkan, bisa dihilangkan atau sekedar menghindari itu, Bang. Nah, kalau menurut Abang. Itu proses kalau Proses. menurut saya. Iya, Kan kita nih sebagai bangsa yang sedang melewati proses belajar sekarang ini. Proses belajar dalam menyikapi perbedaan. Iya, iya. Ya kan, dengan semakin kuatnya gelombang globalisasi. Oh, Ya kan, arti dari globalisasi itu sendiri bahwa manusia kita sebagai manusia individu ini tidak lagi terikat sebagai orang di suatu negara, bukan. Kita ini sebagai warga negara dunia. warga negara dunia. Iya, ya. Jadi kita harus jadi warga negara dunia yang baik dan beradab. Seperti apa warga negara dunia yang beradab itu? Ya itu tadi, mampu menerima perbedaan-perbedaan. Oke. Santuy melihat perbedaan Santuy, itu. Ya kan, slow. Slow. Artinya Iya, apa? kalau Yang bahasa namanya kita slow. global ya. Kita globalisasi. Global, ya. You pergi ke India, you Iya. pergi ke Afrika, pergi ke Rusia, lihat cara hidup orang, lifestyle orang berbeda-beda. Iya, Terus iya. kita langsung ngegas gitu kan, nggak mungkin kan? Sebagai orang warga negara global sangat Iya. sangat tidak direkomendasikan Iya. untuk Iya, Bang. merubah orang. Merubah gitu orang. kan. Terkadang kan muncul juga paradigma bahwa era globalisasi ini menjadi momok yang menakutkan kan di negara kita. Kita sudah masuk era, kalau di Indonesia, milenial mereka bilang kan. Nah, masyarakat kan cuma melihat pola hidup beberapa anak-anak ada generasi muda yang tidak terarah gitu. Ya. Akhirnya kan menyalahkan zaman, Globalisasi. globalisasi ini. Kita nggak bisa menyalahkan zaman. sekarang Nggak ini. bisa menyalahkan zaman Ya, ya. globalisasi itu ya Ah. kita satu hal yang keniscayaan yang Iya, sedang iya. kita hadapi sekarang ini, ya kan. Mau kita hentikan globalisasi, ya kita sendiri yang akan Iya. hancur, ya kan. Oke, Bang. Nah, artinya ini Ah, globalisasi. Ada lagi yang lawannya anti global, ya. anti global ya. konservatif, Konservatif. primordialis. Iya, ya kan, primordial, kedaerahan, jadinya. Tapi sukisme. apakah itu di zaman sekarang ini kedaerahan itu bisa berkembang? Bisa kan? berkembang ya. Perang antar suku, antar Nah, kampung itu gitu, Bang. yang tidak inginkan. Iya, yang Akan tetapi bukan berarti ada hal-hal yang dari kearifan lokal itu yang tidak bisa kita pakai. Pasti bisa, banyak, Iya, ya kan. Walaupun ya kearifan lokal daerahnya satu dengan kearifan lokal daerah lain itu berbeda-beda, tapi kita harus menganggap itu sebagai sebuah kekayaan intelektual, gitu kan. Oke. Berarti walaupun zaman semakin maju, Bang ya. Tapi kan ajaran kita kembali ke ajaran leluhur. Kalau kita bicara dari awal tadi, bahwa dari dahulu pun tentang toleransi ini sudah diajarkan, Bang. Ya. Nah, kalau dari Abang ada nggak yang bisa kita petik dari beberapa catatan sejarah atau kisah dari satu peradaban yang mengajarkan tentang toleransi ini, Bang? Ya, kalau dari cerita-cerita sejarah, ya, Iya. Ya Nusantara lah. Hmm. Pada dasarnya kita ini dulu bangsa yang welcome terhadap Welcome. bangsa yang lain. Iya, ya. Karena kita tahu kita sekarang ini semua campuran. Iya, ya. Bang, ya ras. Artinya ada yang datang dari India, ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Cina. Iya. Semua berbaur, kawin, campur. Iya. Muncullah rasnya Melayu sekarang ini kan hasil kawin silang kita ini. Artinya apa? Ketika orang leluhur kita tuh kawin, ya kan? Gennya diwariskan, nah jadilah seperti kita sekarang ini. Kalau mereka dulu yang Cina dengan yang Arab diusir semua, kan? Yang berarti yang tinggal dulu di Indonesia ini yang ras Melanesia, Austronesia, Iya. Kribo, Kribo. nah, kayak gitu. Tapi ternyata Iya. enggak, kan Rambut saya campuran. Bang, tapi enggak Bang ya. Iya kan? Iya. Artinya dulu nenek moyang kita tuh Toleransi. toleran Dan- terhadap pendatang. Dan posisi Nusantara pun strategis ya, Iya, Bang, kalau betul. itu bisa Iya, kita lihat. karena kita juga
pusat perdagangan pusat maritim. Perdagang, Ya. iya, Maritim merupakan sebuah satu sistem perdagangan dunia dulu yang paling dominan adalah lewat maritim dulu kan. Lewat maritim. Lewat jalur sutra laut dulu kan. Nah, zaman dulu nenek moyang kita nggak ada berpikir identitas seperti itu, nggak ada. Kalau berpikir identitas udah kawin dulu dengan orang India, nggak kawin dengan orang Cina dulu. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah bakal panjang ini, Bang. Panjang. Dan panjang, dan pertanyaan yang sama, Bang. Karena Ibu Elizabeth juga saya kenal beliau juga tertarik tentang sejarah, tentang budaya kan, Bang. Pertanyaan sama saya berikan juga kepada beliau di India, Bang. Tentang beberapa ajaran dari leluhur zaman dahulu. Dan berikut videonya, Bang. Dulu nenek moyang kita memang punya banyak tradisi untuk menghindari konflik dan menciptakan hidup rukun dalam damai. Misalnya yang seperti saya katakan tadi, musyawarah seperti di Indonesia, tetapi juga ada gotong royong, ada juga di Jawa tradisi nyadran ya, bisa saya kira beberapa orang dari Menapotivi pergi ke desa Grecek ya di Jawa Tengah dan menikmati bersama-sama tradisi nyadaran kemarin antara umat Islam, umat Buddha, dan saya kira ada juga umat Kristen atau Katolik di sana waktu itu nyadarannya leluhur untuk peringatan leluhur. Ada juga tradisi di Muara Jambi Sloka ya penuh kebijaksanaan ya, dan ada kaitan dengan Selokoh di zaman Buddha ya dulu. Ada juga sekolah ya, itu kembali ke pendidikan. Sekolah sangat penting dan makanya ada ide memang ada akademi perang ya, tapi belum ada akademi perdamaian. Jadi beliau menceritakan karena perjalanan komunitas juga, Bang. Karena beberapa bulan yang lalu kita sempat juga ke Krecek gitu. Dan di sana kita lihat kerukunan ya luar biasa. Nah, terus kondisi hari ini, Bang. Di kondisi hari ini belahan dunia lagi berduka kalau saya lihat, Bang. Munculnya wabah COVID-19. Nah, apakah ini berpengaruh pada kerukunan atau perdamaian, Bang? Karena seharusnya kita social distancing. Ya. Nah, apakah ini berpengaruh, Bang? Apakah kerukunan semakin merosot gitu, Bang? Apakah semakin meningkat tingkat kerukunan kita? Ya, ini tergantung daripada sikap masyarakatnya. Sikap masyarakat. Ya kan? Ada yang memandang bahwa munculnya wabah corona ini adalah sebagai hikmah bagi kita. Hikmah. Supaya kita sebagai umat manusia ini bersatu. Harusnya. Okay. Ya kan? Tapi kalau yang nggak bisa mengambil hikmah dari wabah corona ini ya justru menimbulkan keburukan lagi ya kan? Okay. Ini tergantung orang bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Seharusnya seharusnya kalau kita sebagai makhluk yang berpikir manusia ya kan? Kita melihat wabah corona ya kan, kita harus bersatu. Karena apa? Sekarang ini kita menghadapi musuh bersama. Musuh bersama, iya kan? Karena apa? Dulu nenek moyang kita mau lepas dari penjajah dulu, itu kan bersatu. Karena yang menyatukan Indonesia ini karena ada penjajahan Belanda. Kalau nggak ada Belanda, pasti kita masih terpecah. Kenapa? Karena ada musuh bersama. Belanda, iya. Bersatulah kita dengan Sumpah Pemuda. Iya. Seharusnya itu tadi dengan adanya wabah corona ini justru kita harus bersatu. Membaiat diri, Bang. Iya, untuk memerangi corona. Karena ada musuh bersama. Musuh bersama, iya tepat, Bang. Satu strategi paling mudah untuk mempersatukan manusia ini adalah dengan adanya musuh bersama. Dengan adanya musuh bersama. Nah, artinya kita sudah diberi warning dengan alam. Ya kan? Wahai manusia, kamu jangan berpecah belah. Bersatu. Ya kan? Oke. Makanya ya kayak misalnya di negara adikuasa, superpower, ya kan? Mereka terdiri dari negara-negara bagian yang istilahnya punya pendirian masing-masing. Tapi bagaimana menyatukan negara-negara ini tadi? Mereka bikin musuh bersama di luar. Di luar dibikinnya perang, jadi supaya masyarakat bersatu, ya kan? Iya, Bang. Kalau di luar nggak ada perang,
mereka ya sibuk berperang dengan diri mereka sendiri jadinya. Dan mengenai kabar apa dunia hari ini Bang ya, di tengah COVID-19, saya juga menanyakan kepada Ibu Elizabeth kondisi di India Bang. Nah, dia juga banyak bercerita dan dia juga punya pandangan menjaga kerukunan di tengah wabah corona. Ini yang saya tanyakan. Nah, ini videonya Bang. Saat krisis coronavirus sekarang, memang gagasan Sherbentunes tentang hidup rukun dalam damai dan gagasan terhadap saling bergantung dan saling kebutuhan itu meluas dan jadi sangat nyata dan jelas. Dan ini ada pesan yang saya mau baca dari Sherbentunes yang dia kirim akhir April tentang gagasan mengenai krisis coronavirus itu. Ini yang saya baca ya. Krisis ini mengingatkan kita bahwa umat manusia adalah tubuh tersentuh oleh apa yang paling berharga, kesehatannya. Dunia sedang dalam apnea bertahan atau berhenti nafas ya. Bukan rahasia bahwa virus ini terutama menyerang paru-paru, merusak nafas manusia. Banyak kebakaran hutan menambah deforestasi karena keserakahan manusia. Meskipun banyak peringatan yang diterima dari para ilmuwan selama beberapa dekade, paru-paru kita sendiri dan paru-paru planet kita serentak terancam oleh apa yang kita sebut pneumonia planet. Pneumonia planet. Ini penyakit coronavirus menurut Sherbentunes. Oke, terima kasih banyak Bang Iman sudah bisa nongkrong di Menapo TV. Saya nongkrong terus. Wajarannya Oke, semoga kita bersama bisa menjalin persaudaraan untuk hidup yang lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.